Episode ke-14 This Week in Tech History. Apa aja yang terjadi dari tanggal 3 sampai 9 April ini? Cari headset cakep yang bisa nambah level kegantengan. Cek nih, Asus ROG Fusion 2 500. Headset yang bukan cuma cakep, tapi juga mantap. Dengan chipset ISS 9280 Quad Deck, headset ini bisa menghasilkan suara beresolusi tinggi. Sangat cocok untuk dipakai main FPS dan RPG karena selain punya surround sound 7.1, dia juga menghasilkan detail spatial sound hingga SNR 130 dB yang tidak mungkin didapat dengan deck biasa. Kenyamanan pakainya nggak usah ditanya lagi. Dengan dua pilihan ear cushion berbahan protein leather dan fabric mesh yang include di dalam paket penjualannya yang bisa kamu pilih nantinya. Dan nggak ketinggalan, aura RGB lightingnya bakal bikin kamu tambah ganteng. Halo semua, Jun di mana? Salah satu perkembangan teknologi yang terhitung sangat pesat adalah perkembangan HP. Sekarang ini anak kecil udah bisa melakukan semua hal lewat HP, nggak cuma sekedar telepon tapi bisa sampai sekolah. Dan hal ini bertahun-tahun lalu belum bisa dibayangkan sama orang-orang yang biasa pakai HP. Saya masih ingat zaman dulu sekolah itu ya, itu bisa SMS-an aja, udah canggih banget bre. Tapi sekarang SMS practically udah punah. Jadi rasanya kok terlalu cepat gitu ya. Nah, tapi perkembangan teknologi HP ini semuanya terjadi berkat jasa satu orang yang bernama Martin Cooper. Bermula di tahun 1973, waktu itu kakek Martin Cooper yang masih muda berhasil membuat satu device yang akhirnya dikenal dengan nama handheld cellular phone. Dan di tanggal 3 April 1973, akhirnya Pak Martin Cooper ini melakukan panggilan selfon pertama di dunia. Dan akhirnya beliau dikenal sebagai bapaknya cellular phone. Generasi muda sekarang memang dianggap kurang bertanggung jawab. Tapi jangan salah, kalau kita melihat sejarah, hampir di setiap masa itu akan ada perubahan besar yang mana pembawa perubahan itu adalah anak-anak muda. Tanggal 4 April 1975, ada seorang remaja berarti ya karena umurnya masih 19 tahun waktu itu dan dia berkolaborasi dengan temannya yang umurnya masih 22 tahun. Ceritanya mereka berdua membangun sebuah perusahaan, ya pastinya masih perusahaan kecil gitu ya, yang ternyata bisa berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini. Mungkin udah banyak yang bisa nebak bahwa si remaja 19 tahun ini namanya adalah Bill Gates dan temennya yang berumur 22 tahun tadi namanya adalah Paul Allen dan mereka mendirikan Microsoft. Akhirnya pertemanan yang awalnya bermula dari teman SMA gitu ya, berkembang membawa mereka menjadi orang-orang terkaya di dunia. Makanya dengerin omongan orang tua kamu, jangan sembarangan pilih teman. Soalnya kalau pilih yang tepat, kamu bisa jadi sukses bareng sama mereka. Tepat 19 tahun kemudian, tanggal 4 April 1994, ada seorang anak muda yang namanya adalah Mark Andreessen yang waktu itu berumur 23 tahun. Dan bersama dengan temannya yang bernama Jim Clark, mereka membangun Mosaic Communication Corporation. Perusahaan ini nantinya berubah nama menjadi Netscape Communication Corporation yang ironisnya dalam beberapa tahun berikutnya akan berseteru dengan Microsoft dan sampai masuk ke pengadilan. Dan hal ini udah sempat saya ceritain di beberapa episode sebelumnya, kamu bisa cek aja sendiri lah ya. Hari gini yang namanya sarjana udah bertebaran. Bahkan gak sedikit sarjana yang jadi pengangguran. Tapi beberapa puluh tahun yang lalu, sarjana adalah sesuatu yang sangat spesial. Dan kalau sampai ada orang yang berhasil jadi sarjana, apalagi PhD, berarti dia adalah orang yang hebat banget. Tanggal 5 April 1911 adalah hari yang bersejarah karena di hari itu lahir seorang pionir di dunia komputer yang bernama Cuthbert Hurt. Beliau adalah seorang karyawan yang direkrut IBM di awal tahun 1949 dan waktu itu dia adalah karyawan kedua IBM yang memiliki gelar PhD. Tapi kehebatan Pak Hurt ini bukan hanya karena gelar PhD-nya. Waktu itu IBM bisa menjadi perusahaan besar karena mereka menjual punch card yang memang lagi rame waktu itu. Tapi ternyata Pak Hurt ini bisa melihat ke masa depan. Beliau mendorong IBM untuk segera masuk ke dunia komputer. Dan ini bukan hanya dilakukan 1-2 kali. Berkali-kali Pak Hurt mencoba mendorong IBM untuk nyoba nyemplung ke dunia komputer. Dan akhirnya IBM nurut dan terbukti bisa menjadi salah satu perusahaan komputer terbesar di dunia sampai sekarang. Tanggal 5 April 1995, sebuah software yang kontroversial dirilis oleh dua orang yang bernama Dan Farmer dan temennya Wietse Venema. Nggak tahu deh bacanya benar atau enggak ya. Nah, kenapa kok kontroversial? Ada beberapa hal. Yang pertama, dari namanya. Security Administrator Tool for Analyzing Networks.
yang ternyata kalau disingkat adalah Satan. Tapi jangan dilihat dari singkatannya. Software ini sesuai dengan namanya memang berfungsi untuk menjaga keamanan sistem komputer. Dan ternyata dia bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik, malahan terlalu baik. Dan ternyata justru inilah yang menjadi kontroversi kedua. Karena akhirnya ada banyak pihak yang gak suka kenapa kok ada software se-powerful ini yang dijual ke publik. Kira-kira yang gak seneng siapa ya? Tanggal 6 April 1992, Microsoft merilis operating system Windows 3.1 yang waktu itu digunakan untuk komputernya IBM. Walaupun bukan operating system pertama yang menggunakan GUI, tapi Windows 3.1 ini menjadi laku keras karena dia adalah upgrade yang luar biasa besar dibandingkan OS-nya Microsoft sebelumnya yang masih dalam bentuk DOS. Dan saat itu Windows 3.1 ini dijual dengan harga $149 dan berhasil menjadi salah satu operating system tersuksesnya Microsoft. Sekarang maju ke tanggal 7 April, tapi tahunnya mundur ke tahun 1964. Soal timeline ini banyak yang protes ya, tapi di sini saya susah juga nih. Kalau mau bikin timeline tahun itu agak susah karena di sini progres majunya adalah berdasarkan tanggal. Ya sudah, nggak apa-apa lah ya. Tanggal 7 April tahun 1964. IBM merilis System 360 yang terdiri dari 6 model yang berbeda tapi saling kompatibel. System 360 ini akhirnya menjadi legendaris, tapi sebenarnya waktu di awal rilis itu dianggap sebagai gamblingnya IBM karena waktu itu dia membuat sesuatu yang revolusioner. Ceritanya, sistem komputer itu walaupun dibuat sama pabrikan yang sama, tapi kalau mereka mengeluarkan produk yang berbeda, maka kita nggak bisa tinggal upgrade karena saling tidak kompatibel semua hardware-nya. Jadi begitu katakanlah IBM ngeluarin produk baru, biasanya ya mau nggak mau kita harus beli semua. Nah, sistem 360 ini berusaha merubah semua itu. IBM pengen membuat sistem yang bisa di-upgrade. Nggak perlu harus beli satu paket. Dan ternyata langkah ini sukses besar. Dalam waktu 3 bulan berikutnya, mereka sudah berhasil mencapai angka penjualan 1,2 miliar US dollar. Dan dalam 5 tahun berikutnya, sudah berhasil terjual lebih dari 33.000 unit. Dan hal ini adalah pelopor sistem komputer yang bisa di-upgrade. Kamu nggak perlu pinter komputer untuk bisa menjadi bos di sebuah perusahaan komputer besar. Terdengar nggak masuk akal, tapi memang itulah kenyataannya. Bahwa sebuah perusahaan, nggak peduli perusahaan apapun, yang mereka kejar adalah sales. Jadi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan dari seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa meningkatkan penjualan. Hal ini dibuktikan di tanggal 8 April 1983, waktu John Sculley ditunjuk menjadi CEO sekaligus presiden dari Apple Computer. John Sculley saat itu masih duduk sebagai presiden PepsiCo, yang waktu itu benar-benar bersaing ketat dengan Coca-Cola. Tapi akhirnya berkat kepemimpinan John Sculley, PepsiCo berhasil mengalahkan Coca-Cola saat itu. Dan ternyata hal ini dilirik oleh Steve Jobs. Kemudian momen itu digambarkan dengan sangat akurat di film Pirates of Silicon Valley. Our new president, John Sculley. To tell you the truth, I was perfectly happy to be president of Pepsi-Cola until Steve Jobs came to recruit me and said, do you want to sell sugared water for the rest of your life, or do you want to make history? Kayaknya udah beberapa minggu sejarah antariksa nggak masuk di listnya Tech and Tips ya. Tapi kali ini ada lagi, bre. Tanggal 9 April 1959, NASA mengumumkan nama 7 orang astronot pertama yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Malcolm S. Carpenter, Leroy G. Cooper, John H. Glenn, Virgil I. Grissom, Walter M. Schirra, Alan B. Shepard, Donald K. Slayton. Di mana 7 orang ini adalah orang-orang yang terpilih dari 110 orang pendaftar untuk program pengiriman manusia pertama keluar angkasa yang disebut Mercury Program. Dan akhirnya media menjuluki 7 orang ini sebagai Mercury 7. Tapi yang beruntung adalah Alan Shepard, karena sebulan kemudian dialah yang dikirim pertama kali keluar angkasa dalam misi Freedom 7. Dan itulah tadi sejarah teknologi yang terjadi dari tanggal 3 sampai 9 April. Kita ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan.